Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Wa qala wa yajibu ay yabda'a fihi bil marratil ula wa bis safa wa yakhtima bil marwati. Ini tentang masalah rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Karena rukun pertama niat haji, kemudian wukuf di Arafah, 3 tawaf, keempat sa'i. Dikatakan sa'i tersebut itu antara Safa dan Marwah sepanjang 399 meter, lebarnya 24 meter, 20 buat pejalan kaki kiri dan kanannya, 4 meter bagi 22 itu untuk yang pakai kursi roda, dan 4 tingkat, yaitu Safa Marwah tersebut itu. Nah, di Safa inilah dikatakan Safa Marwah sa'i ini adalah lambang kasih sayang seorang ibu. Maka ketika kita mau mulai dikatakan abda'u bima bada Allah wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat ya tentang untuk sa'i wajib memulai hitungan putaran pertama kali dari Safa dan berakhir dengan Marwah. Ittiba mengikut sunnah Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali bukan putaran. Kalau tawaf itu putaran, kalau sa'i kali. Iya, jadi dihitung setelah dari Safa ke Marwah itu 1. Dari Marwah ke Safa itu hitung 2. Jadi kali pertama itu di Safa, ketiga, kelima, dan ketujuh di Marwah. Kali di Marwah itu di Safanya adalah kali kedua, kali keempat, keenam. Nah itu tentang hal itu maka dikatakan diawali dengan Safa, di akhir itu salah rukun daripada haji dan umrah. Kalau di umrah di rukun ketiga, kalau di haji rukun keempat tersebut, karena pokok utama dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, ini besok datang jemaah haji kita ya. InsyaAllah kemarin 13 sudah datang, nah besok lagi yang lebihnya sekian ratus di besok insyaAllah ya. Waqala Fa'in bada bil marwati lam yuhsab mururuhu minha ila safa. Jadi kalau kita mulai dari Marwah itu tidak dihitung. Nah, cuman capek toh. Jadi dia kata Allah innas safa wal marwah, bukan innal marwa was safa, tidak. Jadi kalau kita mulai dengan Marwah itu tidak dihitung. Ya, kalau mulai dari situ ya. Wa dhahabuhu minas safa ilal marwah marratun wa a'uduha minha ilahi marratun ukhra. Jikalau memulai dari Marwah maka perjalanannya sampai Safa tidak terhitung, dan barulah sekembalinya dari Safa ke Marwah bisa dihitung 1 kali ya. Dan dari Marwah ke Safa putaran yang keduanya. Jadi per kali bukan per putaran ya. Kalau putaran dari Safa ke Safa itu 1 namanya. Kalau ini dari Safa ke Safa malahan 2. Karena jauh 399 meter kali 7. Nah itu tentang Safa dan Marwah. Wa yusannu lidzakari ay yarqa 'ala as-safa wal marwati qadra qamatin. Jadi sunnah bagi kaum lelaki mendaki ke atas bukit Safa setinggi orang berdiri. Itu sekarang tak ada lagi dikasih kaca, dikasih kristal itu, karena banyak kejadian. Dia kadang dorong-dorongan jatuh, ada yang luka, malahan ada yang desakan yang meninggal. Itu batu, sekarang batunya itu dikasih
model apa namanya, macam jelly itu tapi keras. Jadi kalau dingin itu jelly tidak membahayakan. Kenapa itu sunnah? Kalau sudah sampai ke Safa Marwah sudahlah selesai, sampai bukit itu ya sudah selesai hal itu ya. Tapi sunnah mendaki ke tersebut itu, yaitu mengikuti hal-hal yang mesti dilakukan. Wa qala wa ayyamshiya awwala sa'i wa akhirahu, berjalan biasa pada batas dua tepi tempat sa'i, dan ya wa ya'du wa dzakaru fil wasati wa mahalluhuma ma'rufun, sebagaimana ya berjalan biasa pada batas dua tepi tempat sa'i dan lari-lari kecil di tengahnya, sebagaimana pada tempat yang telah sama-sama kita kenal sekarang ditandai dengan lampu hijau. Nah, itu kalau orang yang berangkat umrah haji atau diajarkan ya ketika manasik itu ada kita lampu hijau. Nah itu hijau macam di atas itulah ya warnanya itu. Tuh lari-lari kecil bagi laki-laki. Jadi perempuan makruh tidak boleh lari kecil itu maraton. Dia membaca sambil maraton begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Itu bacaannya ya dah. Nah, setelah sampai ke batas lampu hijau itu, nah baru biasa lagi jalannya. Kemudian meneruskan ya bacaan tersebut itu ya dengan sa'i, dan tidak disyaratkan sa'i itu menutup aurat dan berwudu. Karena amal ibadah kita di Islam yang wajib suci pakaian, badan dan tempat itu cuma dua, salat dan tawaf. Yang lain tidak. Ya, itu sepandai-pandai kita tentang, tapi sunnah kita untuk berwudu ketika antara Safa dan Marwah dilakukan tadi tentang sa'inya kita. Wa khamiswa izalatu sya'rin minar ra'si bihalqin aw taqsirin li tawaqqufi tahallul alaihi. Rukun yang kelima haji itu yaitu memotong rambut kepala, baik mencukur sampai pendek habis maupun hanya memotong sedikit, karena berada di sinilah letak tahallul. Tahallul itu bebas. Jadi tahallul itu bukan gundul, bukan gunting. Jadi tahallul itu bebas, halal mananya. Kalau dikatakan orang bilang Ustaz gunting itu tahallul, bukan. Kalau itu tahallul gunting, gundul, yang tak punya rambut apa yang digundul? Nah, tuh. Jadi yang tidak punya rambut cuma disyaratkan saja lewat pisaunya begitu. Nah, ya, itu namanya disyaratkan. Jadi halala yuhallila hallu tahallukan, itu makanya orang taksir halqun itu gundul. Jadi gundul utama bagi laki-laki, dapat doa 2 kali Nabi SAW atau 3 kali. Salam berkata Allah maghfir muhalliqin, ya Allah ampunkan yang dibotakin di kepala, wal muqassirin ya Rasulullah, kata Nabi Allah maghfir muhalliqin 3 kali. Salam mengatakan yang keempat kata Nabi wal muqassirin, dan juga orang yang digunting. Saya mengatakan Nabi Allahumma arham lil muhalliqin, ya Allah kasihi yang dibotakin kepada tapi ketika haji itu ya. Gundul kepalanya sunnah, ditanam di bumi itu rambutnya. Itu tentang ketika gundul itu nanti orang begini tangan pegangin tangan kanan nih, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kita kalau nak gunting ya sini nak gundul kepala gunting baca Allahu Akbar, tapi yang berguntingnya sama-sama jenis kita. Sekarang salon cewek banyak. Nah, tapi Allahu Akbar. Kenapa nih nak demo ya dibilang. Nah, tuh paham tuh. Tidak bisa, itu sama-sama jenis. Sekarang kan salon itu banyak, ya tak? Kadang-kadang yang 11:30 juga ada orang itu. Nah itu yang payah tuh. Ya, paham tuh. Ini hal-hal tentang gundul, gunting. Jadi sekurang-kurangnya menghilangkan rambut di ujung seruas ini, ujung jari ini 3 lembar. Apakah dicabut, apakah dibakar, apakah digunting, atau setidaknya digundul. Ya, digundul lebih utama bagi hak 4 laki-laki, 3 hak perempuan. Perempuan tidak boleh digundul. Ya, tuh. Karena itu dikatakan perempuan itu ahadul jamalain, 2 kecantikan, satu di antaranya itu rambutnya. Boleh digundul perempuan ketika nanti namanya akikah. Nah, laki perempuan
digundul usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Silahkan sebelum balik apabila ditasmiahi dicukur, kemudian dipotongkan kambingnya maka digundul. Ya. Itu masalah gundulan tersebut itu dalam masalah ini ya. Wa aqallu ma yujzi'u salasu sya'aratin. Jadi paling dikit tuh bisa 3 lembar rambut. Nah, itu ya. Kan kumis, kan jenggot, rambut di sini. Ya. Bihalqin aw taqsirin tawaqquf bit tahli alaihima. Wa aqallu ma yujzi'u salasu sya'aratin, paling tidak cukuplah melakukannya pada 3 helai rambut. Fata'mimu sallallahu alaihi wasallam dibayanil afdal. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur seluruh rambut kepala beliau adalah untuk menerangkan yang lebih afdal. Tuh laki ya. Khilafan liman akhadha minhu wujubat ta'mimi wa taqsirul mar'ati aula min halqiha. Lain halnya menurut orang yang memeganginya sebagai dasar kewajiban mencukur seluruh rambut kepala. Bagi kaum wanita, memotong sebagian adalah lebih utama daripada mencukurnya sampai pendek. Dikit saja tuh perempuan. Nah, tuh, ya. Wa qala summa yadkhulu Makkah ba'da jamratil aqabati wal halqi. Kemudian memasuki Makkah setelah melempar Jumatul Aqabah dan memotong rambut. Tuh. Jadi orang ketika hari raya haji sebelumnya itu wukuf di Arafah. Kita hari raya kemarin Senin ya tak? Dia Minggu. Berarti wukufnya hari Sabtu. Ya. Jadi Sabtu itu wukuf sampai besok Minggu. Waktu wukuf itu tergelincir matahari hari 9 sampai terbit fajar hari 10 hari Minggu itu. Pagi itu 15 jam waktu wukuf. Silahkan sedikit pun tidak masalah di situ. Nah, ketika hari ke-9 hari Sabtu wukuf itu mau terbenam matahari, nah itu di situ ada doa mustajabah di situ. Doa, ada amalan tersebut itu Nabi ajarkan. Ujar Nabi tersebut man qara'a surat al-ikhlas alfa marratin yauma arafah mas'al. Barang saya membaca surat Ikhlas 1000 kali ketika wukuf di padang Arafah, Allah berikan apa saja yang dimintanya. Tuh, tapi bagi haji. Ya, tuh tentang suratul Ikhlas kulhu itu sampai selesai 1000 kali itu di padang Arafah ketika berhaji. Nah, hal ini dikatakan kembali. Aku melontar di Mina nanti melontar. Tadi masuk ke Mekah itu melempar Jumat Aqabah, memotong rambut. Aqabah itu yang pertama malam ke-10 hari raya itu, malam hari raya 10 kita melontar. Ketika jam 12 malam pergantian kalender jam 12 lebih sedikit, itu ada 4 yang masuk. Jadi dalam kaedahnya orang ramhat ramyun wa halqun maut tabubi'a, ketika malam pergantian kalender itu sudah masuk lewat di tengah malam namanya, lalu di Muzdalifah. Arti bermalam di Muzdalifah. Ya, kita tawaf, kita sa'i langsung gunting. Itu melontar sekaligus Aqabah sekaligus tersebut itu. Makanya malam sudah masuk. Apabila orang dari Arafah, Muzdalifah ke Mekah ke Mina dia melontar Aqabah, gunting rambutnya atau gundul rambutnya atau cabut rambutnya atau dibakar dikit rambutnya, itu hasil tahallul pertama. Halal lah, karena tahallul itu ada 2, haji tahallul awal, tahallul tsani, ramhat itu. Jadi kalau kerjakan 2 daripada yang 3 hasil tahallul pertama, kerja 3-3-nya hasil tahallul kedua. Jadi kalau tahallul pertama kita di Arafah, Muzdalifah, Mina melontar Aqabah kita gunting, itu namanya tahallul pertama. Ya, nanti kalau kita ke Makkah setelah 3 hari di situ kita tauf sa'i, itu nama tahallul kedua. Ya, halal bebas masalahnya. Nah, apabila tahallul pertama di Mina itu setelah melontar kita gunting rambut tadi atau cukur rambut tadi atau bakar ataupun digunting yang tadi itu, maka hasil tahallul itu halal semuanya kecuali hubungan suami istri. Tidak boleh.
Ya, masih diharamkan. Ustaz, kalau terjadi gimana? Sudah melontar, itu memang haram tapi mengingatkan kewajiban. Dia tetap tidak merusak hajinya, tetapi bayar denda seekor kambing. Nah, tapi kalau dia dari Arafah, Muzdalifah, Mina belum melontar sama sekali ke kemah, kan bagus kemah sekarang tuh. Pakai AC dingin pula, orang pergi melontar ke Jumrah, melontar juga bini. Nah, ini bakal merusak haji namanya. Rusak hajinya, tahun depan mesti dikembalikan, dendanya 1 ekor onta atau 7 ekor kambing. Nah, tuh. Dan haji mesti diteruskan. Hati-hati nih, kami tahun 83 pernah kejadian ada saudara kita dari Ethiopia. Di Addis Ababa namanya, di situ kejadian hal seperti itu. Karena orang plus itu biasanya dia haji dari Arafah, Muzdalifah, tidak ke Mina, langsung ke Mekah. Ya, nanti dia tauf sa'i baru besok baru ke Mina untuk melontar. Kalau kita yang reguler ini, kita ikut Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar baru kita ke kemah. 3 hari sekian itu baru kita namanya ke Mekah, terus itu. Ya, ini kan hal-hal mesti diperhatikan tentang hal-hal ketika melontar tersebut itu. Nah, setelah melontar tahalul awal itu, nanti kalau kita sudah tawaf sa'i, tak ada gunting lagi. Itu namanya tahalul tsani, halal lah semuanya. Yang penting itu istrinya, suaminya. Paham tuh? Ustaz, halal semua Ustaz. Bini orang tuh. Ada MJ itu di situ, ada duda, ada janda, tak boleh. Paham tak tuh? Jadi menerangkan mesti mendetail tentang haji ini supaya yang merusak tersebut itu ya. Kalau rusak tahun depan mesti diqadha. Sedangkan sekarang orang pergi haji itu mendaftar 30 tahun baru bisa. Ya ada setidaknya. Walaupun ada yang mal haji mungkin bisa 1 atau 2 tahun. Tapi kita hati-hati tentang hal-hal masalah kepergian kita haji ini. Kata Allah berkata, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Naam, ada yang mau tanya itu? Baca. Apa tuh? Mic-nya ada tuh. Ambil. Apakah benar tidak boleh mengambil batu di kota Mekah saat ibadah haji untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai cenderamata atau koleksi batu? Ini dia. Tanah haram Mekah ya. Tanah haram bukan di Mekah, tanah haram itu batasnya Muzdalifah, Mina, Mekah, dan dari Mekah itu 6 kilo. Batas itu namanya ke Tan'im, atau nanti ke Ja'ranah itu sekitar 21 kilo, tapi 14 kilo sudah termasuk Masjidil Haram. Atau dikatakan satu lagi Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 35 kilo itu, tapi 20 kilo sekian itu batas. Ada macam gerbang Mekah itu, kalau kau lihat sebesar itu mungkin di HP, itu batas tanah haram. Nah, batu tanah haram tidak boleh dibawa ke kita. Kita dari Tunggal saja bawa tanah pusara orang tua, bawa ke satu makruh, hukumnya dibenci dalam syariat. Tanah Mekah, tanah haram Mekah itu haram dibawa ke kita, mesti dikembalikan lagi. Nah, itu tidak boleh bawa cenderamata. Cenderamata bisa beli batu cincin, ada jual mungkin dari luar, orang jual macam-macam ya. Tasbih, batu banyak, tapi bukan batu kerikil yang di depan itu tidak boleh diambil sama tersebut. Karena Rasulullah berkata tanah haram Mekah itu kenapa? Semenjak dibukanya kota Mekah itu diharamkan orang musyrikin saja dikuburkan di tanah haram tersebut itu. Maka Rasulullah berkata, ujar Nabi, alangkah nikmat orang mati di tanah haram, alangkah nikmat orang kubur haram. Kenapa? Man mata bi ahadil haraman bisa amin yaumil qiyamah. Barang saya mati antara 2 tanah haram Makkah Madinah, dibangkitkan dalam keadaan aman di yaumil qiyamah. Itu saya dugakan. Kenapa dikatakan tanah haram? Allah haramkan daripada jilatan api neraka. Itu tanah haram. Ya, kalau makanan, minuman, pakaian haram jangan dilakukan tersebut, dimakan dan minum. Tapi tanah haram itulah masuk tersebut itu. Makanya Allah berkata di situ, inna awwala baiti ud'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal amin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Itu tadi dikatakan ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas. Itu juga saksinya ya, tidak boleh buat cenderamata, bawa kembalikan ke sana lagi. Itu saja. Ada lagi yang tanya? Baca supaya panjang keterangan itu. Nah, betul. Apakah benar puasa sebelum Muharram kan pada ini puasa 9 Muharram seperti puasa orang Yahudi?
Ya baik. Ada di zaman Habibullah SAW hari 10 Muharram ya. Orang pada puasa ketika itu. Orang-orang Yahudi di Madinah itu banyak masih. Ada 2 marga. Kata Nabi, kenapa kamu puasa hari 10 nih? Kami puasa karena Nabi kami Musa itu Allah bebaskan daripada kejaran gangguan Fir'aun. Kata Nabi itu, Musa itu akhi, saudaraku, aku lebih patut untuk puasa. Pagi itu Nabi bilang, ayo kita puasa. Nanti tahun depan kalau ada waktu kita puasa. Maka hari 10. Jadi kenapa tahun depan ternyata Nabi tak sempat, meninggal beliau, wafat. Makanya sahabat-sahabat Nabi melakukan 9 khilafan lil Yahud, membedakan. Tapi kalau barat puasa 10 tidak apa-apa juga, karena Nabi sudah pernah lakukan itu. Tapi Nabi beri kode, kalau sempat nanti ya tahun depan bahasa 9 10. Ada kata sempat 10 11. Paham? 9 10 atau 10 11. Itu saja. Ya. Karena banyak kejadian dalam masalah puasa Muharram 10 tersebut itu. Ya, itu saja. Ada lagi. Tuh, ada yang mau tanya di belakang. Nah, ini Muharram tanggal berapa dah nih? 16 atau 17? 17 dah ya? Allahu Akbar. Kenapa? Di siaran ada yang mau tanya lagi? Dah ada. Wa qala wa yatufu rilukni fayas'a illam yakun sa'yun ba'da tawafil qudumi kama huwal afdalu. Kemudian memasuki Makkah setelah melempar Jumratul Aqabah dan potong rambut, lalu melakukan tauf rukun, tauf ifadah. Kemudian sa'i jika belum dilakukan setelah tauf qudum sebagaimana yang afdal itu. Jadi yang rukun 6 ini satu pun tak boleh tertinggal. Kalau tertinggal maka tidak sah haji secara keseluruhan. Ini banyak orang meninggal di padang Arafah atau di Mina. Ada yang meninggal nih, aku bilang beritahu kemarin itu tidak bisa, belum selesai. Semestinya nanti tahun depan itu dibatal hajikan kembali. Ya dah tersebut itu karena dia belum selesai, tauf sa'inya belum. Belum. Ada yang meninggal di Arafah, ada yang meninggal di Mina sedang melontar. Nah itu berapa orang kemarin sudah meninggal dunia. Tetap tahun depan kemudian itu dibadal hajikan tersebut itu. Kita nyampaikan terserahlah. Karena kita kadang segan nyampaikan karena masalah keuangan. Kan besar tuh. Masalah sebetulnya kalau meninggal sebelum haji cepat diberitahu pada petugas bagaimana untuk menghajikan si bulan tersebut ini ya supaya dapat, dan tidak boleh haji. Jadi wakilkan hidup-hidup begitu. Dia baru tauf sa'i ini, nanti gunting si bulan. Dia baru tauf nih sa'i si bulan, tidak boleh. Itu mesti secara keseluruhan. Ya, jelas ya. Itu ada amal ibadah, hal-hal yang mesti diperhatikan. Nah, kenapa? Saya nak tanya, tak pernah ke Mekah soalnya ya. Ya, jadi tak nyambung ya tak? Ini kalau soal bagi duit, nah ini cepat nyambung nih soal kawin, cepat ya tak ya? Nah, itu soal isak-isak nih suka nih. Ya, potongan itu enggak senyum. Kalau sudah bagian haji nih membeli semua ya tak? Aduh, mak kapan dah dibilang ya. Nah, itu tadi. Tapi bab kita memang begini jalur kita mengaji ya tak? Nah, begitu kita ikuti. Ya Allah. Waqala wal halqu wat tawaf was sa'yu la li akhir waqtiha. Potong rambut, tawaf dan sa'i adalah tidak ada batas akhir waktunya. Ya. Jadi kalau kita dari Arafah, Muzdalifah, Mina, jadi kita ke Mekah tawaf sa'i. Tak mau gunting rambut, tak apa-apa, tapi jangan buka pakaian dulu. Ini ada kejadian orang pergi umrah kemarin, tetangga kita nih ya, saudaranya lapor sama saya. Dah jauh lah sini. Kemarin dia pergi umrah, ketika sa'i malas dia, capek di mata aja nih buka pakaian. Telepon sama saya dari Mekah, ini almarhum ada nih. Abang saya begitu Ustaz, tidak bisa belum pakai lagi kan ihramnya, sa'i lagi, gunting lagi rambutnya itu, berdosa dan denda 1 ekor kambing. Tak mau juga dia balik kampung. Kalau balik kampung, pertama tak boleh hubungan suami istri. Paham? Tak bisa cok-kocok juga. Nah, tuh. Dengar tak kau? Ada nih lepon, tetap dia lakukan begitu. Jadi kalau sekarang aku bilang kalau Anda hubungan balik ke Mekah lagi, pakaian ihram lagi, sa'i, gunting rambutnya baru selesai. Jelas?
Itu walaupun sunnah ibadah yang kedua tetap semua bisa dibatalkan sunnah itu, puasa sunnah. Ya, kecuali haji dan umrah tidak bisa dibatalkan, wajib diteruskan. 6. Ada yang mau tanya lagi tuh? Baca. Nak tanya apa kau? Boleh kau nak dihajikan Ustaz asal meninggal dulu kau. Nanti aku haji kau tahun depan. Dapat ya. Aku selama sekian tahun tuh mungkin ada 20 saya hajikan orang. 20 kali 20 tahun ya dah. Ada 20 sekian aku hajikan orang dah. Masa itu ya waktu itu, dan selama 30 hampir 35 mungkin 40 kali hampir itu ketemu haji akbar itu 6 kali saya. Haji wukuf Jumat itu 6 kali. Itu tadi ya dah. Jadi bukan itu tahadus bin nikmah namanya. Jadi kalau anak badal demam, Ustaz mau ke Mekah Ustaz, ya badal haji kan, aku telepon saya adik kau nanti bilang, Ustaz abang saya meninggal, aku badalkan lah kau. Ya, badal haji atau badal umrah, ya. Jadi kau tak bakal berangkat. Kalau yang hidup bisa dibadalkan, gantikan, asal yang sakit betul-betul tidak bisa, kata dokter spesialis ini untuk berkendaraan, tidak bisa sama sekali, sakitnya udah akut, udah. Ataupun walaupun dia muda, minta diharap lagi dokter, coba kulitnya sudah lengket dengan tulangnya, rambutnya memutih walaupun muda ya. Itu baru, itu namanya haji ma'bub. Kalau dia sehat wajib sekali, kalau dia meninggal cukup haji tersebut itu. Jelas ya. Dan haji itu satu orang satu. Mau tidak boleh tuh. Ini ada orang pergi haji 7, satu orang 7 digantikannya. Mana bisa tuh, gila tuh orang. Ya, satu orang saja, satu orang satu. Ya, itu syaratnya orang sudah pernah haji, apakah laki-laki perempuan, satu orang satu. Jelas ya? Gimana? Ada yang mau tanya di belakang tuh? Ya Allah Akbar. Wa qala wal halqu wa tawqu ala akhiri waqtiha wa yukrahu ta'khiruha an yaumin nahar. Potong rambut, tawaf dan sa'i adalah tidak ada batas akhir waktunya, namun makruh mengakhirkannya sampai lewat tanggal 10 Dzulhijjah raya. Itu bagi orang di sana. Enak. Kalau kita nak balik kampung macam mana? Ya, itu mesti pembebasan dengan gundul tadi, tahallul tadi, ya dak, gunting tadi, cabut tadi, bakar tadi. Itu cara. Kalau tak punya rambut sudah selesai lah, tapi syarat mesti dilakukan pisau tersebut itu, ya. Dan lebih makruh lagi, wa asyaddu minhu ta'khiruha an ayyamit tasyriq. Dan lebih makruh lagi sampai setelah hari tasyrik 11, 2, 3 sampai 13 Dzulhijjah itu. Nanti aja lah dia bilang, gunting itu nanti aja. Tak bebas pakaian biasa. Ya, nanti itu masalahnya, dikhawatirkan mana tahu nanti kita masuk penginapan, ya, apalagi yang namanya orang plus hotel-hotel berbintang. Ya, setiap hotel lalu ada warna pink, ada yang krem kulit, ada yang macam-macam. Itu menggugah selera semua. Masuk berdua sepasang gitu, pakai ihram 2 lembar, celana tidak, benda tuh goyang-goyang, hari dingin, makanan lemak. Tegak dia gimana kau? Alipun tuh. Itu makanya melambat-lambatkan bahaya. Ya, masalah besar timbul itu. Ya, udah daripada baca lah nanti dibilang panas dingin tuh ya begitu-gitu. Apalagi kan ihram tuh kan putih, tebal, dan lagi agak kasar-kasar gitu kalau kena benda tuh gini-gini tegak deh. Kau udah pernah rasa, aku setiap tahun merasa aja tahu betul. Ya. Ngerti dah kau? Serang begitu ini aja kau kalau tak pakai kolor aja rasa gimana kira-kira? Lain rasanya kan? Mulai tahiyat dia. Udah tak? Tak lama kita tahiyat, turun ayat-ayatnya. Ya. Tak lagi nih ada yang tengah tahiyat lagi dalam tahiyat gitu ya. Iya, makanya itu makruh, sangat makruhnya itu melambatkan daripada hari tasyrik tadi. Wa qala summa an khurujihi min Makkah, dan lebih-lebih setelah keluar dari Makkah. Pas dari Mekah dia ke di Madinah baru ingat gunting sana. Nah, sahlah, cuman lewat betul panjang kisahnya tersebut itu. Kayak rambut. Boleh gunting sendiri. Nah, gunting sendiri gini. Nah, tapi tak boleh kita orang yang belum tahallul tak boleh mentahallulkan orang.
Dia tahalul dulu sama kita rombongan 45 orang. Saya komandannya sama. Saya dulu gunting. Baru saya guntingkan laki-laki ini guntingkan bininya kesulit tuh. Ada orang laki-laki, Ustaz guntingkan bini saya Ustaz. Lebih abdal Ustaz. Kau jangan bilang abdal-abdalnya. Ustaz payah. Lama puasa, nah bahaya. Enggak boleh. Walaupun sah tapi haram model begitu. Enggak boleh laki-laki guntingkan bini orang. Apalagi tukang gunting. Mana tukang gunting tuh? Guntingkan bini orang. Ini tukang gunting banyak, tukang salon ada. Nah, orangnya setengah 12 ada tuh. Astagfirullahaladzim, kenapa lah? Ya boleh. Ya, lebih abdal ya. Ya. Ada yang tersinggung tuh ya. Memang saya sengaja nyinggung, ya sengaja itu kada singgung ya. Ya. Dengar ya. Jadi digunting. Jadi sudah saya gunting baru ini kepada perempuan-perempuan lain. Ya, tidak boleh saya kepada istrinya orang. Walaupun sah gunting tapi haram kelakuan itu. Ya. Karena memegang rambut itu satu hukum tidak batal wudu. Jadi ada 3 hal yang tidak membatalkan wudu. Pertama pegang rambut. Kita laki-laki ke perempuan, tapi ini kita semua tidak batal. Gigi tidak batal. Pas kuku tidak batal. Itu dia ke istrinya. Tapi kalau ustaz ke bini orang memang tidak batal, cuman ustaznya gatal. Paham tak? Apalagi tukang gunting jelas-jelas orang perempuan kesini guntingkan bini aku nih. Memang gatal. Ya. Mudah-mudahan ingat ya. Ya aku nyinggung betul-betul, tak main-main. Iya. Berapa pahala aku nih? Ya. Nah, ada tanya lagi tuh? Bacakan. Nah, bacakan tuh ada yang mau tanya di siarannya. Ya. Nah, bagaimana pendapat Ustaz mengenai pemerintah memberi bantuan sosial atau sembako kepada para judi online? Bukankah bakalan membuat mereka menjadi kecanduan judi online apabila dikasih bantuan tersebut, Ustaz? Apa ulangi? Bagaimana pendapat Ustaz mengenai pemerintah memberi bantuan sosial atau sembako kepada para judi online? Bukankah bakalan membuat mereka menjadi kecanduan judi online apabila dikasih bantuan tersebut, Ustaz? Jangan pendapat Ustaz, tanya pemerintahnya. Ngapa enggak? Ya tanya pemerintahnya. Siapa dia bupati, wali kota, gubernur, presiden. Tanyakan ke dia, gimana Pak memberi itu? Kalau Ustaz jelas berlawanan dah. 150 derajat di berlawan dah. Tak bisa. Ya, menggalakkan sesuatu kepada maksiat juga. Dengar tuh. Ini ya, jadi hukum. Dengar, dia ada orang kalau indah Syafi'i, kalau sesuatu hal tidak nyata tuh haramnya boleh-boleh saja. Dengar tuh. Tapi tidak Imam Hanafi, segala sesuatu itu yang menjurus kepada yang haram tetap haram hukumnya. Sumpama ini kamu laki-laki, lutut itu kan haram ya ditengok. Jadi kalau sebelum nampak lutut tidak ada hukumnya. Tapi kalau kita megang kaki kawan naik dikit, belum ke lutut sudah haram namanya. Karena bakal ke tempat yang haram. Ini kan jelas sudah judi online. Tuh jelas tidak boleh. Payahlah sudah. Jadi kata orang bilang di negara kita apa yang tak bisa, apa yang tidak bisa, itu saja masalahnya. Kita punya semua, tapi satu kita punya, tak punya malu. Itu ajalah. Nah, kadang-kadang ustadznya ada jadi juri orang berjoget dapat hadiah pula. Ustadz nih, ada kan? Subhanallah. Pada alat musik itu tidak dibenarkan. Baca kitab Az-Zawajir Liktirabil Kabair karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang pondok kalau betul-betul dia baca itu. Jadi ikut yang di online di HP-nya. Ini sekarang kan tek Yahudi banyak nih. Ada ustadznya, ada Habib berjoget-joget. Betul tak? Orang lihat itu Habib besar ustaz berjoget lah dia. Kau tengok di kitab. Betul tak begitu? Kau ikut juga kan? Ikut tuh. Allah Akbar. Jangan ikut gitu naik bahaya. Ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tanyakan kepada pemerintahnya kenapa dikasih. Itu aja. Aku tak jawab tuh. Dia tengok nih sekarang ada mata-matanya banyak. Apalagi sekarang nak pemilihan bupati, pemilihan ini macam-macam nih sekarang kan. Ya, dia dengar tuh. Nanti ustadznya dipepet gitu, jangan kasih apa-apa. Ada apa-apa nanti Allah tak kasih kau apa-apa, baru tahu.
Tuh. Aku tahu, dengar. Ini ada mata-matanya di sini walaupun dengar tuh. Ustaz cerita apa tuh? Ya, karena dia bertanya sengaja tuh bagaimana nih Ustaz? Ustaz jawab tidak? Saya jawab. Tersebut itu jelas berlawanan dengan hukum. Kalau hukum pemerintah, tanyakan pemerintah yang ngasih itu sajalah, ya. Itu. Kalau dia membolehkan itu hukuman tanggung jawab minad dunya ilal akhirah. Itu saja. Nah, ada lagi? Matanya apa kau? Tuh dari tadi mengek matanya. Jelas. Tuh. Yang sering judi online nih, apalagi slot apa namanya? Slot namanya ya. Ada kan? Yang pinjam duit 20.000, pinjam duitnya 20.000, beli slot. Jam 30.000, beli slot. Ada kan? Duit minjam, berjudi, kerjaan kenapa lah nih ha? Ya, tak ada apa-apanya ya. Banyak itu. Untung aku dibodoh, tak tahu micit-micit itu. Tak HP siapa itu kita sampai sekarang bisa lah. Kita bisa tahu apa-apa, gua jawab, tengok, ngaji, lawak, tengok, udahlah, tak dengar apa-apa. Memang awak bodoh. Syukurlah. Kata anak aku bilang, bapak ini bersyukur bodoh. Kalau aku pintar macam kau terus, aku ni bilang tak bisa tidur. HP keliling terus. Budak 2 tahun pandai bahasa 2 tahun budak tek tengok dia dah. Nah, awak tua syukurlah tak tahu. Ini kalau nak micit apa-apa bagi budak-budak ni apa ni kata aku ceritanya entah. Nah, sampai sekarang orang bilang kadang di rumah Ustaz tanya jawab. Pandai macam ini tak jawab. Karena minta aku bukan pandai macam orang. Itu aku bilang, saya tak bisa syukurlah. Itu santri yang punya urusan, dia yang jawabkan. Tapi kalau tanya jawab baru saya jawabkan. Ya. Itu saja. Sampai dari ulu merlung tu ada yang minta doa tu tu di ujung tu darahnya dia. Doa waktu istri saya meninggal. Ya tak? Aku dah ingat doanya itu apa. Sampai ini tukang tulis ini aku tanya, ingat tak anak tulisan? Apa Ustaz baca? Dah tahu. Itu tadi saya tuh orang-orang meninggal kan jadi anak-anak sedih lah macam-macam. Bilang, siapa yang tenanglah kau bilang. Ya, mbak kau tuh Allah kasih kita sementara bapak dia kita berangkat. Jangan pas tahan ya tak? Saya yang MC-nya, saya yang imamnya, saya yang talkinkannya. Orang bilang, ya. Apa ya? Ngomong apa lagi? Dia yang ngasih, dia yang ngambil. Kenapa dia sedihkan? Sedih juga lah. Ya tak? Itu ya. Sampai hati kadang kawan-kawan. Bini 3 hari mati sudah dibilang, kita carikan Ustaz tuh botak kau bilang. Ada yang kurang ajar itu keluarga-keluarga ni kadang-kadang. Nah dicarikannya pula awak. Nah biar kuping tu dengar enak apa masukkan orang ke rumah mamanya. Betul terganti ibu. Siapa bisa ganti ibu? Tak ada. Haji Bolot cuma bisa. Bapak 2 ibu 2. Tak ada bisa. Paham tak? Ini kadang-kadang bini samping mata jelalatan. Ni bini kita orang ada keluarga kadang Ustaz sudah tak dia bilang. Ya aku diam. Semalam aja balengong gitu. Datang ke rumah Ustaz, tu ada yang mau lamar. Biar anakku dengarnya. Orang tu perempuan ngalamar. Kapan ada lamar orang? Ini lamar sama orang. Iya. Aku bilang dah tua awak ni apalah, gampang lah abang. Banyak obat. Tunggu obat pula awak tua begini, tambah gatal. Betul dah main-main nih. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Aku bilang bukan apa. Ya tidak, memasukkan orang ke rumah bukan mudah ya tak? Anak awak punya satpam 3, pas pampas 3, tak mudah. Nah kalau macam muka kau ni lambat ditawar aja lagi, betul tak? Pikir panjang ya, itu sajalah. Bang beda itu sikok hilang. Ini ada orang 2 dibuang, ada orang punya bini dibuang 2. Awak sikok hilang, awak ni mau tak mau memang ditinggalkan. Ini awak meninggalkan beda kan? Iya, aku tahu ada tersinggung nih betul, parah singgungan nih. Ya, ada apa-apa lah mudah-mudahan taubah kena Allah SWT husnul khatimah. Nah, diaminkan pula sama dia. Ada anak-anak kita nih. Entar lagi nih kawin nih. Ini sudah lamar wajah lamar nih 1, 2, 3. Ini dah lamaran nih. Wajahnya itu sudah tak. Jarang-jarang ngaji dia, cuma dia ingat hutang, kolor. Dia itu cuma ingat sekarang tadi. Ya. Ya nak ya. Jangan lambat lagi ya. Berusaha. Anak Ustaz juga bengak-bengak tuh. Aku rasa pergi ke Jambi itu ngapa dia? Bawa pacar katanya. Astagfirullah. Kata orang Ustaz, memang kata dia bilang apa namanya itu kalau buah tu tak jauh daripada pohon. Dia bilang, kena pula aku. Kena pula awak dibantai orang. Terimalah ya, ngomong apalah ya. Iya, kita ngaji agama ni pukulan kuat nak ya. Pertama kita keras, pukulan keras pula dari dalam rumah tu bantainya. Allah Akbar, kadang panas dingin aku Allahu Akbar. Ya. Semalam pergi kenduri itu kalau ada orang Ustaz, ni ada nih calonnya. Janganlah gitu, aku bilang. Aku diam. Tak mau Ustaz.
Nantilah, aku bilang. Allah punya urusan. Kalau bilang tak mau sekali marah pula orang deh. Iya, sekarang tuh kami jambi-jambi banyak. Ini anak murid nih kasihan nih. Ini ya, yang belum ini nih. Nih, tengok nih. Iya, ini yang tawarin nih ha. Yang sange-sange nih. Ya, itu sudah singgung semua dah. Tukang gunting kena, tukang kamu kena, semua kena digunting dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Itulah. Ya Latif. Ada waktu? Masih ada. Ada yang mau tanya lagi nak? Bacakan. Ini banyak tanya nunggu tuh orang 3 siarannya nih. Nah, baca. Apakah boleh seorang istri berwakaf atau bersedekah tanpa seizin suami? Ini masalah. Ini masalah. Dikatakan kalau kaya suami, kaya istri. Kalau kaya istri, tidak kaya suami. Habibuna SAW itu tidak pernah dia memakan punya Khadijah, kecuali memang dikasih atau dia pinjam. Nabi. Jadi kita di alasan nak kawin sama orang. Jadi orang kawin itu ada 4 macam. Ya gimana kata Nabi SAW? Pertama li jamaliha, walimaliha, walinasabi wadiniha. Orang kawin itu 4 macam. Karena pertama cantik, yang kedua berduit, ya, yang ketiga punya turunan mantap, yang keempat agama. Tapi kan Nabi kalau kau pilih agama kau aman. Nabi dah bilang nih 4 nih sama kita. Ya, itu masalah tersebut itu. Ceritanya kau tadi kemana? Yang bertanya tadi. Apa dia bilang balik? Nah, lupa. Hah? Iya, itu harta suami mesti izin dulu. Apalagi makanan pandai-pandai. Nabi bilang kalau makanan tengok nih kita lebih. Kau sedekahkan istri kepada orang, itu istri pahala, suami dapat pahala. Yang pembantunya juga ada pahala. Rasulullah tegur kalau masih ada kenapa tak minta izin tersebut itu? Karena hati sama-sama. Paham tak? Nah ini mesti. Jangankan yang masalah makanan, kita nak puasa sunnah saja minta izin suami. Paham tak? Aku puasa besok hari apa nih? Senin. Nah, Senin bisa tak? Kenapa Senin, Pak? Bilang bini kan suami kan, kau ni puasa-puasa, aku ni nak perlu. Paham tak kau? Kata anaknya bilang, bapak kau ni lasak betul, dia bilang. Dapat tukang pasar, tukang pula di rumah. Dengar tak yang punya anak si kau ni? Ya, tanya tu. Jadi kalau suami ada di rumah, SAW, jangan kau puasa kata Nabi. Kau suami itu mana bekerja kan? Nabi itu minta izin dulu, bang, aku nak puasa. Dia bang semis mana? Silahkanlah. Orang dulu baca malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita lakinya. Shadaqallahul azim. Gitu. Tapi bukan laki maka ucap kau nih mukanya. Muka kau nih macam mana lah biar payahku. Itu saja ya. Jadi sedekah bagus minta izin. Karena itu masalah besar. Ini kita lakinya kalau ke anak perempuan ini kalau pegang duit habis semua dibiarkan. Nah, izin selesai punya urusan kita. Ada satu ketika kisah. Ini baru dari Mekah nih. Baru dari Mekah ini. Ada Pak Ustaz baru dari Mekah. Dia berkisah kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun." Kiai kan ceramah. Lan itu harfun nasbin wa nafin istiqbal. Kapan saja bila manapun kau tak akan dapat kebaikan itu berarti apa yang kau senangi itu disedekahkan, diberikan kepada orang. Sebagaimana kau senang kebaikan kepada orang lain. Bininya mendengar tadi lakinya ceramah baru datang dari haji. Besok subuh tanya, mana serban aku yang baru tadi? Oh datang serbannya, peci. Dah kata sampean kalau nak bersedekah itu bagus-bagus. Aku sedekah karena sudah. Kau ni dibilang tak paham betul. Kalau yang buat laki itu yang lain sajalah, itu untuk orang bukan untuk kita. Nah, tuh Ustaz mata duitan ngerti. Iya, hati-hati cakap begitu ya. Nah, itu samalah tadi. Menyedekahkan. Bilang dulu sama suami. Paham tak? Iya. Itu saja. Ada lagi? Tuh yang tanya belakang tuh ada. Ya. Nah. Pakai ha. Tahallul. Mananya apa di situ? Sumpah. Oh, tahallul. Nah, ya kuping aku ini pakai peka. Tahallul 6.
Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia haji. Dan sudah situ dah. Siapa yang guntingkan? Bukan Sina Jibril ketolak dia gunting dewek. Ya, dia gunting sendiri. Dia sama bini gunting sendiri, baru guntingkan istrinya. Nabi Adam tuh datang ke Mekah 1000 kali, ata Baitil Atiq alfaat yatin masyian. Nabi Adam dari India sana tuh, daerah Bhutan sana, datang ke Mekah tuh jalan kaki 1000 kali jalan. Nah tuh, bahaji banyak beliau. Jadi kalau kita tidak sah kita mengguntingkan orang sebelum kita gunting dulu. Jadi saya gunting dulu, baru saya guntingkan ini guntingkan terus itu. Jelas ya? Itu saya dulu yang mulai, baru orang lah. Ibda binafsik namanya, mulai diri Anda dulu. Jelas? 6. Gunting punya orang, kita ngambil, ya minta izin dulu lah, gunting orang tuh. Dia belum tahadan, tapi gunting punya orang. Menggunting orang lain. Dalam hukum haji kita gunting dulu baru gunting orang lain. Tidak boleh kita guntingkan orang baru kita gunting kita. Tuh. Jadi saya gunting saya dulu baru sini. Ini saya belum lagi saya guntingkan ini. Tidak dibolehkan itu. Nah itulah jawabnya sudah. Jadi saya gunting saya lagi nih kembali baru tersebut itu. Ya. Nah. Ada lagi? Jadi tahallul itu namanya halal, bebas, aman, itu namanya tahallul. Bukan gunting, bukan cukur, bukan gundul, bukan cabut, bukan bakar. Jadi sekarang bisa dicabut, mesti menghilangkan paling tidak 3 lembar rambut. Apakah digundul, apakah dicabut, apakah dibakar, apakah digunting. Itu hukum. Ya. Saya sering kadang bawa orang umrah itu kan 45 orang dulu. Ramai itu. Saya dulu gunting, baru saya gunting orang lain. Ya. Masih ada waktu. Nah, ada yang mau tanya lagi? Sampai kemana tadi? Wasadisuha ya. 6 1 menit lagi. Wasadiswa tartibun baina mu'dhami arkanihi. Jadi rukun ke-6 itu tertib itu rukun. Jadi rukun haji itu 6. Pertama niat haji, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima gunting rambut atau cukur rambut, cabut rambut, bakar rambut. 5. Yang ke-6 itu tertib. Tertib amal ibadah semua ada tertibnya. Tertib itu artinya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Namanya ayuqaddima udhun ala udhwin. Itu hukum. Tidak bolak-balik. Nah, jadi itu hukumnya. Kalau kita wudhu kaki satu, tangan satu tidak bisa. Selesaikan dulu baru yang lain. Itu namanya tertib. Jadi untuk arti tertib kita mesti pertama niat haji dulu, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, gunting, baru namanya tertib. Itu hukum daripada haji. Rukunnya 1 tertinggal maka tidak sah haji itu secara keseluruhan. Nah itu saja. Bi ayyuqaddimal ihram ala jami' wal wuqufi ala tawafir rukni wal halqiyah tadi wa tawaf ala sa'il lam yas'a baina tawafil qudum wa daliluhu al ittiba'u wala tujbaru ail arkan bidamin faiti ma yujbaru bidami. Jadi kalau yang rukun tak bisa diganti dengan damkah, dengan tak bisa. Kalau kewajiban semua amal ibadah kita wajib, rukun, fardu itu sama hukumnya, tapi di haji tidak. Haji wajib dengan rukun beda, wajib dengan fardu itu jelas. Jadi kalau yang nama wajib itu tidak merusak amal ibadah haji, tapi pertama dosa, yang kedua bayar denda. Tapi kalau rukun lain itu tidak bisa didenda, tidak bisa diganti, dan tidak sah pula apabila tidak didatangkan rukun yang 6 itu. Itu
beda. Makanya haji dikasihkan terakhir itu betul-betul lah kita tentang tasbih supaya bagus hal-hal yang kita lakukan. Dikit ya. Wa ghairu qufin minal arkani sittati al arkanul umratin li syumuli adillati laha wa dhahirun annal halqa yajibu ta'khiru an sa'iha fatartibu fi jamil arkani. Itu sama, rukun haji umrah sama rukunnya, cuma satu beda. Wukuf di Arafah tidak ada. Jadi kalau kita sekarang pergi umrah itu tak ada wukuf Arafah hari ke-9 karena itu cuma satu hari sehari dalam setahun. Jadi sepanjang tahun itu semuanya waktu umrah kecuali 2 bulan 10 malam itu waktu haji, 1 bulan bulan Syawal, 10 Dzulqa'dah dan 10 malam Dzulhijjah. Bahwa 1 hari 2 bulan 10 malam Asyura min Dzulhijjah itu waktu haji. Sekian 9 bulan sekian hari itu adalah waktu umrah. Cukup dulu, nanti akan datang disambung. Ada yang bertanyakan tuh? Adzan dah ya. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan tuballighuna biha wa ahlana hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika afdhalus salati wassalam fi lutfin wa 'afwin wa biksarin wa barik sallallahu alaihi wa salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.